sebenarnya rumah-rumah jalan raya. Itu rumah berarti ditempatin ya? Ya masih ditempatin. Masih ditempatin. Sebenarnya dia sering unjuk rasa juga ikut peta terdampak karena kalau ini banjir sering masuk ke situ. Oh, iya, sering. Ini kan sering kalau musim hujan sering jebol. Kita lihat teman-teman, ini udah seperti danau ya, udah seperti ya udahlah danau, gimana mau bilangnya danau ya danau gitu loh. Perumahan 8.000 rumah habis di sini. Nah sini musim kemarau tetap berair juga Pak? Iya. Ini airnya kalau kemarau dari mana? Ada sumber tak? Ya kan dari pusatnya juga keluar air ya? Cuma kan nggak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini balik lagi dan sekarang saya nggak sendirian. Saya bareng Pak Puji. Pak Puji Waluyo. Nanti kalau kalian mau nomor beliau saya sertakan di deskripsi. Silahkan nanti langsung hubungi beliau ya. Oke, kali ini kita akan memutari insya Allah tanggul lumpur Lapindo ini. Terus ini air hujan atau air lumpur Pak? Air Mas. Ini kemarin kalau musim kemarau kira-kira 3 bulan yang lalu musim kemarau sini kering. Bahkan untuk lari-lari bisa, hanya sebagian kecil ada airnya. Ini sebagian air dari pusatnya, sebagian kebanyakan air hujan karena kebetulan ini musim hujan. Kalau musim kemarau sini kering, bisa untuk lari-lari. Airnya cuma sedikit di sana. Tapi di sini nggak ada lumpur kayak lumpur hidup apa ya Pak, yang bisa bikin orang tenggelam, yang makan orang. Oh ada ya? Ya gini, makanya kalau kita nggak musim, ini kan musim hujan. Iya. Kita biasanya sepeda motor langsung masuk ke daerah pusatnya, jarak pandang 60 meter 7 meter karena hujan. Kita nanti coba jalan kaki aja. Kalau sepeda kita nggak berani. Iya. Iya, walaupun saya ngojek udah asli orang sini, nggak berani kita kecuali kalau 3 hari 4 hari nggak musim hujan, kita bisa sepeda motor, ada bekasnya nanti di tengah sana. Ini musim hujan udah seperti tambak lah ya, udah airnya menggenang. Bisa kita lihat ini. Ini pernah nggak sampai meluber Pak airnya? Nggak pernah. Oh belum ya, alhamdulillah lah. Nah, Mas, kenapa nggak bisa meluber? Karena itu ada alat penyedot air. Itu kapal, itu bukan kapal tapi alat penyedot air buang ke Sungai Porong. Nanti kita ngelihat ke pembuangannya, pulangnya nanti. Kita mau tuju ke pusatnya titik 25. Nanti kita habis itu ke tempat pembuangannya namanya Sungai Porong. Sungai Porong. Nah, ini kan kapal-kapal alat penyedot buang ke Sungai Porong untuk menghindari supaya nggak jebol ke jalan raya. Oh itu nyedot lumpur atau nyedot air Pak? Air ya? Air iya. Cuma air aja, cuma kadang ya kan disaring, difilter. Ya mungkin lumpurnya kena sedikit-sedikit. Terus kalau lumpurnya tuh dibuang kemana? Kalau lumpurnya dibiarkan aja di sini. Dibiarkan? Ya. Kan lama-lama tinggi deh Pak? Iya, makanya kan diadu-adu gini. Biar ada nanti buang ke Sungai Porong. Cuma lumpurnya ada juga yang ikut ke sana, buang ke Sungai Porong, larinya ke daerah timur, jadi dinamakan Pulau Lusi itu Mas. Oh iya yang mungkin Pulau Baru katanya gitu ya. Mungkin sampai lebih tahu Pulau Lusi itu daerah Telocor. Cuma saya sendiri kalau Lusi belum tahu, cuma kalau daerah Telocornya udah tahu. Ke Telocor itu daerah tambak, habis itu nyebrang pakai kapal baru ke Pulau Lusi.
kalau teman-teman saya sudah pernah penelitian dari orang Jepang. Saya kebetulan waktu itu nggak ikut. Itu ke Pulau Lusi, Pulau Lumpur, Sidoarjo. Pernah orang-orang sendiri nggak tahu medan, amblek. Kalau kita kan udah tahu medannya, oh ini walaupun ngojek gak bisa masuk ke dalam karena suasana seperti ini. Nah ini baru mulai pengurukan lagi. Nah itu mau dilebarkan, mau ditinggikan, ini pengurukan baru. Mau menuju tanggul utama. Jadi berarti ini peninggiannya terus ya, Pak? Sampai sekiranya berhenti ya? Pokoknya nggak sampai berhenti, terus nggak tahu sampai kapan. Intinya ditinggiin terus gitu ya? Nanti kita keliling tahu tingginya. Beberapa bulan yang lalu saya kan keliling lewat kampung-kampung. Kalau sekarang bisa keliling lewat atas, nah karena mungkin yang udah agak selesai. Itu kapal penyedot air buang ke Sungai Porong itu. Cuma karena ini hujan nggak bisa. Nanti kita coba jalan kaki sampai ke tengah sana. Saya coba dulu. Boleh. Jadi bapaknya ini masih coba teman-teman karena ini musim hujan, tanahnya gembur sekali. Motor tidak bisa naik, cuman kalau lagi musim kemarau tanahnya keras ya. Jadi ya sebenarnya kita main bola tuh bisa kok kemarau ya? Bisa itu loh, bekasnya. Oh iya ada gawang tuh. Saya coba dulu Mas ya. Boleh. Jadi saya pikir ya dari jalan raya itu ya lumpur lapindo tuh seperti mungkin lumpur hidup gitu kan, bisa menenggelamkan kita gitu. Ternyata ya setelah sampai sini saya baru tahu kalau ternyata rumputnya keras nih. Bapaknya berjalan. Tapi tingginya nggak sama Mas, ada sekitarnya masih 10. Kalau sebelah utara sana mungkin sekitar 15 meter. Tingginya itu nggak sama. Jadi saya sekitar ada 100 sampai 60 sampai 100 meter ya dari pusat semburan. Jujur karena anginnya berembus ke arah sini, waduh, lumayan hawanya panas. Hawa loh ya, bukan suhunya. Kalau suhunya Sidoarjo sih ya sama. Cuman sini kan lumpurnya langsung dari suhu inti bumi. Jadi lumayan beneran. Kamera fokus saya, motor autofokusnya, servonya dia sampai error. Berat banget. Jadi ya ini dia, kita lagi di tengah. Nah sekarang kita lagi ada di makam Kiai Anas Al-Yaubi. Ini bisa sampai mau berdoa apa sampai dalam nggak apa-apa. Kita akan masuk sebentar ya teman-teman. Assalamualaikum. Kita berikan doa dulu. Oke. Saya lagi istirahat di makam sini sembari mendinginkan drone, habis terbangin drone juga. Dan karena suhunya panas ya, baterainya langsung panas banget. Habis ini kita akan lanjut ke pembuangan 1, 2, 3 dan 3 dan ke sana. Ya, kita akan maksimal hari ini. Ini kita teman-teman ya, penguatan tanggul dan peninggian tanggul itu agenda rutin. Jadi tanggulnya terus ditinggiin, lumpurnya nggak disedot ternyata, dibiarin aja lumpurnya. Jadi ya tanggulnya aja yang tinggiin. Karena ini musim hujan. Kalau musim kemarau banyak pekerjaan gini nggak Pak? Ya ada, cuma kan nggak sebanyak ya, hujan ya. Ini kemarin kan udah mulai ada agenda, udah musim kemarau kemarin. Oh. Jadi karena agendanya udah hampir 4 bulan yang lalu. Kira-kira hampir 1 tahun yang lalu peninggian juga. Yang kita tanggul ketiganya. Oh jadi nggak ditinggin total semua nggak ya Pak? Per berapa titik sektor-sektor gitu ya? Kalau tahun ini semua keliling. Ditinggikan semuanya. Semua. Biasanya nambah berapa tinggi biasanya Pak? Kalau kemarin itu sempat hampir 10 meter. 10 meter? Ya.
Yang kita injak tadi loh Mas ya. Iya, iya, iya. Itu kan tanggal ketiga. Itu 8 bulan yang lalu. Itu aja kan tanggal 1, tanggal 2. Itu sekitar 2,5 kg. Sekitar 27,5 kg. Hampir tingginya itu kurang lebih hampir 8 meter lebih lah, lebih. Itu sekitar 2,5 kg. 2,5 meter. Kalau ini keliling full di tanggul ini. Rata-rata ya 10 meteran peningginya. Ini tingginya apa kira-kira ya per 2 meter, 3 meter. Penambahannya. Ya, penambahannya. Nah, teman-teman di sini kita lihat. Nah, kemarin kita tuh masuk lewat sini yang kita nggak boleh masuk, ternyata ada peninggian. Oke guys, ternyata di sini lagi ada pembenahan tanggul. So, kita nggak diizinkan untuk masuk. Jadi kita yang ngambilnya dari jalan raya, dari pinggir jalan raya. Ya gimana pun juga ini kan masih proyek, apa namanya, untuk tanggul tuh ya. So, kita hormati. Tapi kalian kalau ini lagi nggak ada pembangunan, kalian bisa kesini kok ya. Di vlog saya yang nerbangin drone di Lapindo, terus juga yang apa namanya, ya saya nerbangin drone-nya di situ. Nanti naik itu nanti ada kayak tempat ziarah. Oke? Kemarin saya nyoba pas Januari itu Pak, lewat sini. Nggak boleh Mas. Nggak boleh karena nggak ada yang ngawal Mas. Iya. Makan mohon maaf, bukannya nganu. Kalau nggak ada yang ngawal ya. Tak turun, tak dorong bisa. Tak dorong ntar. Oh bisa. Pedot kembali masuk. Sekali pedot. Oh sandal. Tak pikir. Pedot benar. Maaf. Bisa disambung. Bisa. Oh bisa. Nah, jadi saya yang pertama itu teman-teman ya, yang tahun baru, yang video yang viralnya 2,2 juta penontonnya itu ya saya terbangin di sini. Dan ketika mau take video kedua akhir Januari sekitar tanggal 23-an itu ada truk mau masuk. Saya kan kesini teman-teman, jadi nggak bisa karena ada pengerjaannya tanggul begini. Yang motor saya sampai berlumpur-lumpur gitu ya, bercelot-celot semua itu ya. Jadi saya di sini. Ternyata tembus sini teman-teman. Nah, jadi harus pakai warga lokal. Mana ada yang larang kalau kita yang ngecek. Jangan khawatir teman-teman kalau ke sini. Kalau nggak bisa pakai jasa ojek kami ini lah. Ini buktinya Mas. Ya, bisa masuk ke sana-sana. Ya. Nggak ada yang larang karena kita memang warga korban yang perlu untuk makan sehari-hari. Jangan khawatir teman-teman kalau ke sini. Tapi itu satpamnya tahu ya Pak? Sama saya. Sama misalnya ya ojek-ojek lah, teman-teman ojek. Tahu semua. Berapa tahun kita di sini. Coba kalau emang ada pekerjaan yang emang nggak bisa dilalui, kadang kita nggak bisa lewat ya, terpaksa kita dialihkan ya? Kemana gitu. Iya gitu. Betul. Ini ada sedikit tambahan juga teman-teman ya. Katanya beliau bapak-bapak sini, drone kantor aja udah sering jatuh ya. Terus banyak dari wisatawan itu jatuh. Punyanya tentara juga jatuh di sini. Jadi kalian yang ada yang komen ya cuma tinggal nerbangin doang, tinggal tekan stick aja ya. Udah kalian apa musim hujan, terutama kalau musim hujan terutama ya. Kalau musim kemarau mungkin agak mari jatuh, kalau nggak terlalu bertemburan masih bisa diambil ya. Kalau musim hujan ya sudah, warga lokal aja sedikit harus 2 kali mikir ya, karena memang bahaya lumpurnya hidup gitu loh ibaratnya, gembur. So jadi hati-hati kalian yang mau terbang di sini ya teman-teman ya, di lumpur Lapindo ya. Utamakan keselamatan drone kalian. Kalian tuh sama seperti terbang bawa motor, seharga motor udah. Jadi ya kecuali kalian kaya raya sultan ya gak masalah, mau jatuh beli lagi besok. Itu aja tips dari saya ya, hati-hati terbang sini. Sekarang kita ini di bekas putusan tol ya. Ada di pintu masuk proyek di putusan tol ya. Mas, ini foto sampai depan. Apa itu? Foto sampai depan tolnya ini. Ya. Jalurnya licin banget. Kita lihat. Ini
kalau bawa motor sendiri, motor tinggi, aduh udah sekali jatuh udah pasrah aja oleng aja. Separuhnya mas, separuhnya kita mulai dari awal. Oh ini baru separuh ya? Separuh. Sejauh mata memandang ini isinya air seperti tambak garam. Ini lagi dipompa teman-teman. Sini musim kemarau tetap berair juga, Pak? Iya. Ini airnya kalau kemarau dari mana? Ada sumber tak? Ya kan dari pusatnya juga keluar air, air. ya? Cuma kan nggak terlalu banyak. Nah, dari pusatnya keluar air juga. Cuma kalau musim kemarau nggak seperti ini. Iya, iya. Oh, gitu. Itu rumah tenggelam enggak, Pak? Nah, Itu. belum termasuk terdapat masih keluar. Itu batas utara. Oh, batas. Ya, Oh. itu udah pagar batasnya. Itu jalan raya depannya rumah-rumah jalan raya. Itu rumah berarti ditempatin ya? Ya masih ditempatin. Masih ditempatin. Sebenarnya dia sering unjuk rasa juga ikut peta terdampak karena kalau ini banjir sering masuk ke situ. Oh, iya, sering. Ini kan sering kalau musim hujan sering jebol. Iya, benar. Tapi tidak dapat ganti rugi. Belum. Belum. Ini bisa lihat dari kamera pagar beton ya kayak benteng perumahan itu ya sebelah situ. Woi, Laut, duk. ada yang tenggelam teman-teman. Ini dulu sekitar perumahan. Perunta 1 sekitar 8.000 unit perumahan habis. Kelihatan satu pun nggak kelihatan. Perumahan ini. Ini kelihatan. Sejauh Asli sejahtera ya betul. Udah nggak kelihatan kalau ini. Kan gubuk kelihatan ini gubuk ya. Kalau rumah udah nggak kelihatan Nggak sama ada ya? semua. bisa kita lihat teman-teman. Ini udah seperti danau ya. Udah seperti ya udahlah danau. Gimana mau bilangnya danau ya danau gitu loh. Perumahan 8.000 rumah habis di sini. Oke, saya mau ngambil foto itu dulu ya, bentar ya. Nah, ini dia rumah-rumah yang seharusnya dapat rugi juga, tapi tidak masuk dalam peta ganti rugi. Ini kalau banjir ya airnya masuk ke sini teman-teman. Tapi kameranya nggak bisa nge-zoom karena pakai GoPro. Biasanya ya harus di stop dulu ya videonya untuk mau nge-zoom. Ini ketinggian kita sekitar 18 sampai 20 meter kurang lebih gitu, lumayan tinggi. Kalau di sini mungkin nggak terlalu tinggi mas. Oh, nggak terlalu tinggi ya? Ya, yang tadi sana. Yang kita jalan kaki kali ini paling sekitar mungkin 10 meter lah. Ya. Tapi kalau yang di tengah tadi itu yang paling kita jalan kaki itu paling tinggi. Ini kan di pinggir. Ini udah jalan raya teman-teman, ini beneran ya teman-teman bisa lihat. Ya jangan ngojek, Mbak. Keliling ini, ngojek, ngojek. Terus jangan ngojek turis sih. Ya, kalau itu sebelah barat jalan sana. Termasuk yang kena peta terdampak sama pemerintah. Seberang jalan? Seberang barat jalan itu, mohon maaf, itu dana talangan, dana dari pemerintah langsung. Dana APBN. Kalau kami sebenarnya dulu dana APBN. Tahu jalannya Bakri sempat macet berapa tahun, 5 tahun berapa. Jadi kita pembayar sempat macet beberapa tahun. Kalau di luar peta itu memang lancar karena dana APBN langsung, negara yang bayar. Akhirnya kami didanai dana talangan pemerintah waktu pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 mungkin kita mulai ada pelunasan itu.